Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang mendengar dan nonton ini di YouTube. Selamat datang di Pantai, podcast santai. Dari kami kelompok 5 yang diketuai oleh Cynthia. Cynthia bisa dada-dada. Nah, oke, cakep. Ada Naswa. Naswa, geleng-geleng kepala boleh sih. Oke. Selanjutnya ada Anggita Gumelar. Anggita. Dan yang terakhir ada yang paling cakep nih, ada Safril Ibrahim. Wah. Oke, kali ini kita akan bahas santai tapi serius. Kita akan membahas tentang CHSE. Ngomong-ngomong tentang CHSE nih, apa sih CHSE? CHSE itu mungkin siapa ya? Naswa mungkin bisa bantuin. Boleh. Jadi CHSE itu adalah salah satu program yang dibuat oleh Kemenparekraf yang singkatannya itu C itu untuk cleanliness, kemudian H itu untuk health, kemudian S itu untuk safety, terus yang E itu untuk environment sustainability. Benar atau salah? Benar sekali. 100 juta untuk Anda. Oke, intinya dari CHSE itu berarti aturan atau panduan yang kita harus patuhi untuk meminimalisir kita terkena COVID, gitu kan? Iya, benar. Oke. Ya, kali ini kita akan membahas tentang CHSE di restoran. Seperti video yang teman-teman lihat di awal tadi, kita akan membahas tentang CHSE di bakso Bujang. Tapi kita akan mention dulu apa sih panduan-panduan yang ada di guidebook. Jadi kita akan membahas yang ada di guidebook dulu. Kita akan membahas yang panduan umum dulu yang pertama. Panduan umum yang pertama tentunya sebelum kita keluar, pastikan kita dalam kondisi yang sehat dan suhu tubuh tidak boleh melebihi 7,3 derajat Celcius. Selanjutnya memberikan salam dengan tidak bersalaman secara langsung, tapi mengatupkan kedua telapak tangan di dada. Selanjutnya karyawan, jika ada karyawan yang sakit, pastikan langsung melapor ke pimpinannya. Dan tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya ada panduan khusus nih yang akan dijelaskan oleh Naswa. Silahkan Naswa. Oke, terima kasih Agil waktunya. Jadi di sini itu ada panduan khusus yang lebih mengarah ke alur pelayanan di suatu restoran atau rumah makan. Nah, di alur pelayanan ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada CHSE untuk pelanggan, dan yang kedua itu ada CHSE untuk karyawan. Nah, untuk yang pelanggan itu, CHSE-nya itu bisa kita mulai dari pintu masuk, kemudian pelayanan pengantaran makanan dan minuman, kemudian yang terakhir itu ada pembayaran dan pintu keluar. Sedangkan untuk yang CHSE karyawan, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada CHSE dapur, yang kedua ada CHSE ruang karyawan, dan yang ketiga ada CHSE ruang administrasi. Terima kasih buat Naswa atas penjelasan di panduan khusus. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita bahas tentang yang pertama, yaitu area pintu masuk. Silahkan Cynthia, kita bantu jelasin. Oke, makasih sebelumnya. Jadi aku di sini mau sedikit jelasin dikit kalau misalnya alur di area pintu masuk itu kayak gimana sih gitu. Di area pintu masuk ini sendiri itu kita bisa lihat dari sisi tamu sama sisi karyawannya juga. Kalau dari sisi tamu ini, kita datang ke restorannya, terus memarkirkan kendaraannya sesuai dengan petunjuk yang ada. Terus para tamu dan pelanggan ini juga wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh pengelola fasilitas. Setelah itu, barang milik tamu juga harus dibersihkan dengan cairan disinfektan atau cairan pembersih lain yang sesuai dan aman tentunya.
Lalu saat di dalam antrian ini juga nanti juga para pelanggan ini juga harus wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan pelanggannya yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat dari karyawan juga kurang lebihnya sama sih. Tapi bedanya si karyawan ini sebelum berangkat ke restoran juga wajib mengecek kalau misalnya dirinya ini sehat walafiat. Jadi sehat bugar, nggak ada tanda-tanda kalau misalnya lagi sakit pilek atau apa sakit-sakit yang lain yang merujuk ke virus COVID-19 ini. Terus datang ke restoran juga memarkirkan kendaraan, lalu juga mencuci tangan, menjaga jarak. Lalu juga para karyawan ini juga wajib untuk mengingatkan para tamu jika ada tamu yang tidak mentaati protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dari area pintu masuk itu aja sih. Oke, terima kasih Cynthia atas penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pelayanan makan dan minum yang akan dijelaskan oleh Safil. Safil? Untuk pelayanan makan dan minum di awal tempat duduk ya, jadi tempat duduk diberi jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain untuk mengurangi kontak fisik. Lalu untuk menu bisa dilihat secara daring atau melalui media yang sekali pakai, seperti mungkin kertas yang sekali pakai langsung buang. Selanjutnya, area publik dibersihkan dengan cairan disinfektan beserta juga barang bawaannya. Lalu menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan. Tempat sampah harus dalam keadaan tertutup dan menyediakan atau menempelkan tanda titik kumpul dan evakuasi darurat. Saya kembalikan lagi ke Egil. Baik, terima kasih buat Safil. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pembayaran dan pintu keluar yang akan dijelaskan oleh Anggita. Silakan Anggita. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembayaran, karyawan atau kasir menyarankan untuk menggunakan non-tunai untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Dan juga di meja kasir disediakan pelindung atau partisi untuk membatasi antara petugas kasir dan tamu. Dan di meja kasir juga harus dilengkapi dengan hand sanitizer juga dan tisu. Dan tamu harus melakukan pengaturan antrian yang sudah disediakan oleh pihak restoran dengan menjaga jarak aman minimal 1 meter. Dan juga tamu harus selalu menggunakan hand sanitizer setelah melakukan pembayaran. Dan pihak restoran juga harus selalu membersihkan atau menyemprotkan disinfektan setelah pembayaran selesai agar bakteri-bakteri di sekitar meja kasir itu mati dan tetap bersih. Dan untuk pintu keluar dilakukan pengaturan jalur keluar dan masuk. Jadi setiap tamu itu nggak berpapasan dan nggak terjadi kerumunan. Atau bisa juga dilakukan dengan cara memisahkan jalur antara jalur untuk pintu masuk ataupun pintu keluar. Nah, karyawan juga harus untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas keluar dan agar tidak terjadinya kerumunan di area parkir atau area depan restoran. Dan karyawan juga harus selalu mengingatkan tamu untuk selalu menjaga menaati protokol kesehatan juga. Dan karyawan juga tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada tamu dengan cara mengangkat kedua tangan di depan dada. Kurang lebih seperti itu sih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang bantu jelasin ke kita. Nah, tadi di awal saya lupa nih kenalin ke host kita, Naswa Sabrina. Nah, karena saya lupa, silahkan buat Naswa melanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Egil atas waktunya. Oke, jadi kan kita barusan
baru aja selesai nih bahas-bahas poin-poin penting CHSE di restoran yang sudah sebelumnya Cynthia, Anggita, sama Safril kunjungi, yaitu di Bakso Bujangan ya. Nah, menurut kalian itu, kan kalian nih datang langsung ke lapangannya nih, menurut kalian tuh penerapan CHSE di restoran Bakso Bujangan itu udah sesuai atau belum sih? Mungkin Cynthia, Anggita, atau Safril bisa mulai membahas atau kita mulai diskusinya. Mungkin bisa Boleh dari aku awal. dulu deh. Oke, dari aku dulu deh. Jadi kemarin kan aku, Anggita sama Safril sendiri udah ke lapangannya, ke Bakso Bujangannya nih kita kemarin kan. Terus habis itu kalau dilihat dari depan, maksudnya kalau kita bahas dari alur pelayanan dari depan, dari area pintu masuknya sendiri, di area parkir, kang parkirnya udah bagus sih, maksudnya kayak kang parkirnya tuh udah apa sih namanya, kayak ngatur biar ada jarak gitu, biar nggak seberapa berdekatan antara satu dengan yang lainnya. Jadi setelah dari kita parkirin motor tuh, habis itu kita udah disediain tempat buat cuci tangan juga, terus juga masuk pun juga disediakan dari pegawainya itu ada termogan buat cek suhu tubuh sama hand sanitizer juga. Jadi aku juga udah lihat sih, maksudnya kayak penataan tempat duduknya antara satu dengan yang lainnya tuh kemarin semeja itu cuma maksimal 2 orang aja, dan benar-benar diaturnya tuh berjarak gitu loh. Jadi benar-benar nggak berdekatan antara satu pelanggan dengan yang lainnya. Cuman sayangnya sih kemarin waktu kita kesana tuh karena memang lagi pandemi juga ya, jadinya kondisinya tuh lumayan sepi gitu. Cuman selebihnya kalau dari aku itu sih, kalau dari yang alur awalnya itu. Mungkin Anggita atau Safril mau menambahkan gitu. Menurut aku udah cukup ya, dari sisi karyawannya pun udah cukup menerapkan CHSE. Kan Bakso Bujangan itu self service ya, tapi itu karyawannya itu tetap menaati protokol kesehatan gitu. Jadi karyawannya juga pakai sarung tangan gitu, jadi nggak kontak langsung sama peralatan yang ada di situ pas ngelayaninnya itu. Terus juga di kasir juga sudah disediakan hand sanitizer, jadi ya menurut aku udah lumayan sih, udah cukup bagus lah. Mungkin Safrul mau nambahin? Ya, untuk apa, karena Bakso Bujangan ini self service, untuk tempat penataan ketelerisnya dan juga mangkok atau alat-alat yang lain itu juga sudah bersih dan tertata rapi. Lalu ya karyawannya juga waktu kayak mengambilkan makanan yang kita inginkan itu juga pakai sarung tangan, dan juga jaraknya itu antara karyawan dengan customer itu ada jarak lah sekitar 1 meter. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bantu jelasin guide kita. Nah, tadi aku lupa nih mention, aku punya co-host. Silahkan. Ulang. Gimana sih kata-katanya? Parah kali. Nggak tahu gitu. Suaraku jelas kan tadi? Jelas. Kita ulang. 3, 2, 1. Baik, terima kasih buat teman-teman yang bantu jelasin guide kita. Nah, tadi di awal saya lupa nih kenalin ke host kita, Naswa Sabrina. Nah, karena saya lupa, silahkan buat Naswa melanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih Egil atas waktunya. Oke, jadi kan kita kan baru aja selesai nih bahas-bahas poin-poin penting CHSE di restoran yang sudah sebelumnya Cynthia, Anggita, sama Safril kunjungi, yaitu di Bakso Bujangan ya. Nah, menurut kalian itu, kan kalian nih datang langsung ke lapangannya nih, menurut kalian tuh penerapan CHSE di restoran Bakso Bujangan itu udah sesuai atau belum sih? Mungkin Cynthia, Anggita, atau Safril bisa mulai membahas atau kita mulai diskusinya.
Jadi kemarin kan aku, kita sama Safrul sendiri udah ke lapangannya, ke bakso bujangannya nih kita kemarin kan. Terus habis itu kalau dilihat dari depan, maksudnya kalau kita bahas dari alur pelayanan dari depan, dari area pintu masuknya sendiri, di area parkir, kang parkirnya udah bagus sih. Jadi setelah dari kita parkirin motor tuh, habis itu kita udah disediain tempat buat cuci tangan juga. Terus juga masuk pun juga disediakan dari pegawainya itu ada termogan buat cek suhu tubuh sama hand sanitizer juga. Jadi aku juga udah lihat sih, maksudnya kayak penataan tempat duduknya antara satu dengan yang lainnya tuh kemarin semeja itu cuman maksimal 2 orang aja, dan benar-benar diaturnya tuh berjarak gitu loh. Jadi benar-benar nggak berdekatan antara satu pelanggan dengan yang lainnya. Cuman sayangnya sih kemarin waktu kita kesana itu karena memang lagi pandemi juga ya, jadinya kondisinya tuh lumayan sepi gitu. Cuman selebihnya kalau dari aku itu sih. Menurut aku udah cukup ya, dari sisi karyawannya aku udah cukup menerapkan CHSE. Kan bakso bujangan itu self service ya, tapi itu karyawannya itu tetap menaati protokol kesehatan gitu. Jadi karyawannya juga pakai sarung tangan gitu, jadi nggak kontak langsung sama peralatan yang ada di situ pas ngelayaninnya itu. Terus juga di kasir juga sudah disediakan hand sanitizer, jadi ya menurut aku udah lumayan sih, udah cukup bagus lah. Untuk karena bakso bujangan ini self service, untuk tempat penataan cutleries-nya dan juga mangkok atau alat-alat yang lain itu juga sudah bersih dan tertata rapi. Lalu ya karyawannya juga waktu kayak mengambilkan makanan yang kita inginkan itu juga pakai sarung tangan, dan juga jaraknya itu antara karyawan dengan customer itu ada jarak lah sekitar 1 meter. Lalu untuk menu juga disediakan di papan atas gitu, jadi nggak pakai kayak kertas agar mengurangi kontak fisik. Tempat duduknya juga ya benar tadi seperti kata Cynthia 1 meter gitu setiap meja. Terus aku mau nanya nih, untuk pembayaran itu mereka udah menyediakan metode cashless atau belum ya? Sudah. Kemarin sempat lihat ada OVO, Dana, GoPay bisa pakai cashless. Berarti penerapan metode non tunainya udah diterapin. Jadi itu salah satu cara yang bisa memutuskan atau menghindari kita dari kontak fisik, sehingga bakteri-bakteri atau virus itu tidak langsung mengenai kita atau menginfeksi kita ya. Ya, dan juga kita bisa menikmati makanan dengan nyaman dan aman. Oke, mungkin ada tambahan lain? Mungkin ini ya, karyawannya cukup istilahnya kayak gercep gitu ya, setiap ada selesai kayak tamu gitu langsung dibersihin gitu, bersihin meja setiap beberapa jam sekali mungkin ya, soalnya kemarin juga sempat melihat beberapa karyawannya lagi bersih gitu. Mungkin bisa aku kembalikan ke Egil. Mungkin Egil ada tambahan mengenai yang sudah teman-teman kita jelasin tadi, mungkin mau nambahin saran atau apa? Kalau dari aku cukup sih. Berarti aku bisa simpulin bahwa restoran bakso bujangan ya, bakso bujangan ini ada bakso bujangan mematuhi protokol kesehatan. Jadi keren. Good job bakso bujangan. If you see this, good job. Oke, mungkin segitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Semoga yang melihat podcast kita dan mendengarkan podcast kita
benar-benar paham dan mereka juga bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada dan juga memahami CHSE yang sudah diterapkan oleh restoran agar kita semua itu selalu aman dan sehat dan kita tuh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sekian dari kita. Bila ada kesalahan yang kita buat secara sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Kemudian, see you guys on another podcast with us. Bye. 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 Thank you semuanya. Thank you.